Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kak. Baik, sebelumnya bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana perjalanannya menuju kampus? Apa lancar atau ada kendala di jalan atau bagaimana? Perjalanan saya ke kampus pada hari ini alhamdulillah berjalan lancar. Baik, alhamdulillah. Baik, sebelum menghadiri wawancara pada kesempatan kali ini, apakah sebelumnya saudari memiliki kelas atau tidak? Saya kebetulan sebelum melakukan wawancara, saya punya kelas atau mata kuliah yaitu Filsafat Manusia yang dimulai pada jam 12.40 sampai jam 2.20. Baik. Sebelumnya mungkin saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, saya Divani Akila Maragau. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar angkatan 2023. Adapun tujuan wawancara yang sedang kita lakukan pada kesempatan kali ini yaitu untuk mengetahui dampak yang dirasakan oleh mahasiswa yang pernah mengalami fenomena reward testi praktikum yang sempat ramai kemarin. Wawancara yang saya lakukan juga untuk memenuhi tugas mata kuliah metode wawancara. Semua jawaban yang Anda berikan nantinya akan dijaga kerahasiaannya. Sebelumnya wawancara ini itu berlangsung sekitar kurang lebih selama 45 menit. Oleh karena itu saya meminta izin untuk melakukan rekaman dan juga merekam semua obrolan yang akan kita lakukan selama 45 menit ke depan. Apakah saudari bersedia? Baik, terima kasih atas sebelumnya. Tentu saya bersedia. Baik, mungkin ada baiknya kita lakukan perkenalan terlebih dahulu. Jadi karena tadi saya sudah memperkenalkan diri, mungkin bisa saudari memperkenalkan dirinya. Terima kasih Kak Fani. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mufidah Naur Anwar. Akrabnya saya disapa atau dipanggil Fida. Saya merupakan salah satu mahasiswi aktif dari Fakultas Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar angkatan 2024. Baik. Jadi Fida ini angkatan 2024 di. Nah, jadi sebagai angkatan 2024, apakah Fida sendiri pernah mendengar permasalahan terkait reward testi praktikum yang kemarin itu sempat ramai diperbincangkan? Tentu saya sudah mendengar dan merasakan sendiri mengenai permasalahan soal reward ini. Baik. Kalau boleh tahu, siapa saja sih yang terlibat dalam permasalahan ini? Mungkin saya tidak akan menyebutkan namanya satu persatu, tetapi yang terlibat di sini salah satunya mungkin dapat dikatakan bahwa nama saya juga ikut terseret pada permasalahan ini. Ada juga salah satu teman kelas saya dan beberapa orang dari kelas-kelas yang lain. Baik, boleh tidak diceritakan awal mula permasalahan ini terjadi berdasarkan sepengetahuan Anda? Oh ya, maaf sebelumnya Kak, sebagai tambahan dari pertanyaan sebelumnya, bukan saja pada waktu itu yang namanya di list bukan saja orang-orang yang terlibat dalam permasalahan mengenai testi atau permasalahan ini, tetapi ada juga yang terlibat oleh kasus permasalahan etika dalam berkomunikasi dengan kakak tingkat. Baik, mungkin boleh diceritakan awal permasalahan. Jadi mungkin awal permasalahannya itu dari mungkin sudah pernah atau memang tersebarnya bahwa permasalahan ini berawal dari bercanda. Tetapi mungkin saya ceritakan sedikit bahwa pada saat itu Kating sedang gencar-gencarnya atau sedang mencari angkatan 2024 untuk dijadikan testi atau responden untuk mata kuliah Intelbak atau intelijensi bakat, di mana 1 minggu sebelum permasalahan ini terjadi sebenarnya sudah ramai bercandaan di mana mengatakan bahwa saya mau nih jadi responden atau testi kalau rewardnya Pajero dan segala macam. Hal-hal itu memang dianggap pure atau betul-betul bercanda karena ya kita tahu bahwa tidak mungkin untuk menjadi seorang testi itu diberikan reward berupa barang-barang mewah seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian waktu itu ketika
di sore hari kalau tidak salah terjadi percakapan atau obrolan yang mulai dari sini itu menjadi akar permasalahan atau inti dari permasalahan mengenai testi ini. Nah, saya akan ceritakan dari awal. Waktu itu kalau tidak salah dimulai dari pesan salah seorang kakak tingkat yang diteruskan pesannya oleh salah satu teman, di mana kakak tingkat tersebut menawarkan uang sebagai reward atau hadiah yang diberikan untuk menjadi testinya kakak tersebut, di mana uang tersebut kalau tidak salah sebesar 50.000 rupiah. Setelah pesan tersebut diteruskan di grup, kemudian ada beberapa orang yang mulai bercanda mengenai permasalahan tersebut. Kebetulan saya juga waktu itu meneruskan salah satu pesan dari kakak tingkat 2022 yang juga sama mencari testi. Karena saya juga kebetulan sedang di grup dan saya melihat teman-teman saya dalam kondisi sedang bercanda atau melakukan obrolan mengenai testi ini, saya penasaran dong apa yang dibahas oleh teman-teman. Dan ketika saya perhatikan, ternyata mereka membahas mengenai reward atau apa yang didapatkan kalau misal mereka menjadi testi, di mana yang dibercandakan ini pesannya kakak tadi yang 50.000. Kemudian dari 50.000 itu dibercandakan sama teman-teman angkatan 2024 beberapa orang, kalau tidak salah 3 atau 4 orang bercanda menaikkan harga dari nominal yang sebelumnya 50 itu menjadi 100.000, 120.000, dan bahkan ada yang sampai mematok di 700 dan 1 juta. Tetapi sampai di situ itu betul-betul merupakan bercandaan karena hanya terjadi antara sesama kita saja begitu. Dan teman-teman yang tidak terlibat atau tidak ikut nimbrung dalam percakapan waktu itu juga tidak tahu menahu bahwa ini itu bisa saja menjadi masalah karena memang betul-betul dianggap bercanda sebatas teman begitu. Kemudian yang menjadi masalah karena chat atau percakapan di grup ini itu mulai tersebar atau diketahui oleh sivitas akademik dan orang-orang yang memang terlibat dalam kasus atau permasalahan mengenai testi ini. Tadi kan Anda sudah menyebutkan bahwa awalnya ini tuh hanya sebuah bercandaan yang hanya diketahui oleh grup Anda, maksudnya grup 2024. Nah, kenapa mahasiswa lain selain angkatan 2024 itu bisa mengetahui permasalahan tersebut? Padahal kan tadi seperti yang dikatakan kalau ini tuh hanya terjadi di antara angkatan 2024 saja. Baik, mungkin ada beberapa faktor atau kemungkinan yang menjadi kenapa obrolan atau percakapan antar grup, antar teman kita, antar teman di angkatan 2024 ini bisa tersebar atau meluas percakapannya di luar dari grup 2024. Kemungkinan yang pertama itu ada salah satu teman saya yang dengan sengaja atau mungkin tidak tahu menahu bahwa konsekuensi yang akan didapat. Nah, dia mengupload atau menunjukkan SS-an atau screenshot chat dari percakapan yang diobrolkan mengenai testi tersebut ke status WhatsApp-nya, di mana mungkin dari sini dilihat oleh beberapa kakak tingkat atau beberapa teman-teman yang kemudian meneruskan pesan tersebut ke kakak tingkat atau orang lain yang kemudian menyebar secara cepat kepada kakak-kakak tingkat 2022. Yang kemudian kemungkinan kedua atau selanjutnya yaitu dari salah satu yang juga bercanda mengenai hal ini, yaitu di mana ia langsung chat atau langsung menyampaikan maksud dan tujuannya untuk meminta uang sebagai reward. Ini juga yang menjadikan saya mulai sadar bahwa berarti ini bukan lagi bercandaan karena betul-betul sudah disampaikan kepada kakak tingkat. Yang awalnya saya pikir ini hanya bercanda sebatas teman atau hanya di dalam grup angkatan 2024, malah benar-benar disampaikan atau benar-benar meminta uang sebagai reward itu langsung kepada kakak tingkat yang bersangkutan. Di mana yang menjadi masalah ini karena teman saya angkatan 2024 itu
meminta harga yang lebih tinggi daripada yang mungkin sudah ditawarkan, yaitu dari 50.000 mungkin ditawar menjadi 80.000, dan ketika mungkin ada yang memberikan harga 80.000, ia tetap mencari harga yang lebih tinggi daripada 80.000 ini. Itu yang menjadi permasalahan, dan mungkin karena dari chatnya atau langsung karena ia sampaikan kepada cutting tersebut mungkin menjadi permasalahan, dan bukan hanya satu cutting yang merasakan hal ini, mungkin ia juga sudah menyampaikan hal tersebut mungkin kepada 1 atau 2 cutting, yang kemudian ini menjadi bahan diskusi atau perbincangan antara cutting-cutting 2022. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana awalnya obrolan mengenai reward ini muncul di grup WhatsApp? Apakah memang dimulai sebagai bercanda? Sebenarnya hal ini dimulai karena 1 minggu itu saya ingat ketika, kalau tidak salah minggu kedua atau ketiga ketika masih menjadi mahasiswa baru, cutting itu sudah mulai mencari testi, yaitu kriterianya angkatan 2024. Makanya ketika saat itu grup 2024 itu benar-benar dapat dikatakan 90% isinya itu chat dari pesan-pesannya cutting yang meneruskan pesannya cutting untuk mencari responden begitu, untuk mencari testi. Nah, mungkin karena saking banyaknya dan mungkin karena dirasa kayaknya sudah semua deh, atau kebanyakan dari yang sering lihat grup semuanya sudah punya testi begitu, sudah punya tester begitu. Jadi mungkin di situ mulailah bercanda teman-teman sebagian, terutama kepada salah satu chat cutting yang tadi sudah saya sampaikan, di mana mungkin karena sudah kesulitan juga waktu itu untuk mencari testi, di mana ada mungkin teman-teman yang belum menjadi testi tetapi memang tidak mau begitu, memang tidak berniat untuk menjadi testi. Makanya mungkin kakak yang menetapkan harga 50.000 sebagai reward ini dengan maksud tujuan untuk mempermudah pencarian testi. Karena ada yang mematok harga atau nominal uang sebagai reward, mungkin di situ dimulai bercandaan oleh beberapa orang yang menganggap bahwa kayaknya bisa kalau nominal ini kita tambahkan ke yang lebih tinggi. Oke, apa alasan utama Anda dan teman-teman Anda merasa perlu meminta reward berlebih saat menjadi testi, walaupun itu diketahui dimulai dengan candaan semata? Kalau dari saya sendiri, tentunya saya tidak merasa bahwa saya membutuhkan atau saya meminta reward berupa uang. Karena waktu itu saya yang dipermasalahkan salah satu bubble chat saya, di mana mengatakan kepada teman, membalas di mana teman saya mengatakan bahwa maba tuh harus balik modal, kayak butuh banyak uang begini-begini. Dan kemudian saya awalnya maksudnya memberitahu kepada dia, bilang sebenarnya enggak boleh begitu, tapi kalau misal dapat lebih bolehlah bagi 2. Itu maksud saya di situ benar-benar bercanda, karena saya pikir dia juga betul-betul bercanda, tidak ada maksudnya sampai meminta betulan kepada cutting. Selanjutnya yang menjadi alasan mungkin teman-teman saya berpikiran untuk menjadikan uang atau menetapkan harga nominal sebagai reward mereka sebagai testi, yaitu mungkin yang pertama karena ada juga yang terang-terangan menyebutkan bahwa mungkin mereka sebagai maba, khususnya perantau, membutuhkan dana atau uang, di mana kalau tidak salah ia menyinggung soal balik modal. Yang saya tangkap balik modal di sini mungkin berupa uang transportasi atau sebagainya, yang bisa saja kalau misal dia kembali ke kampus ketika tidak punya mata kuliah dan harus mengeluarkan uang sebagai ongkos transportasinya, itu bisa saja mengurangi uang yang harusnya ia pakai untuk kebutuhan yang lain. Mungkin yang ia maksudkan di sini balik modal itu untuk menutupi kerugian atau kekurangannya terhadap keperluan-keperluan yang seharusnya memang ia gunakan untuk yang benar-benar ia gunakan gitu.
Baik, menurut Anda sendiri, kenapa permasalahan ini bisa terjadi? Sedangkan menurut angkatan 2024 ini tuh cuma sebuah candaan, tapi kenapa hal tersebut bisa dipermasalahkan? Sebenarnya awalnya saya juga menangkap atau memahami ini percakapan ini sebagai sebuah bercandaan. Tetapi ada di titik di mana saya tidak lagi menganggap hal ini bercandaan dan bisa dikatakan bahwa ini sudah bukan lagi bercandaan. Itu ketika di mana salah satu teman saya yang tadi saya sebutkan mengatakan balik modal itu sudah benar-benar chat atau memulai percakapan antara dirinya dengan kakak tingkat 2022 di mana ia meminta uang sebagai reward yang benar-benar ia sampaikan. Padahal awalnya saya pikir hanya bercandaan di grup saja, tetapi benar-benar disampaikan kepada kakak tingkat 2022. Mungkin ini yang menjadi masalah utama dan yang menjadikan bahwa ini itu sudah bukan lagi bercandaan, tetapi masalah karena benar-benar sudah disampaikan kepada kakak tingkat dan kesannya benar-benar menempatkan posisi mereka sebagai orang yang harus dibayar begitu untuk menjadi responden atau testi dari sebuah praktikum. Ya, selanjutnya itu bagaimana perasaan Anda ketika mengetahui bahwa hal yang kalian mulai sebagai bercandaan semata itu justru malah menjadi masalah bagi kalian? Awalnya tentu ketika permasalahan ini dipermasalahkan, saya agak bingung karena waktu itu jujur setelah percakapan tersebut berlangsung, saya sebenarnya ketika waktu benar-benar percakapan tersebut masih dalam konteks bercanda di mana ada yang menyebutkan harga 700 sampai 1 juta, itu sebenarnya saya masih dalam grup, saya masih melihat grup, tapi posisinya karena sambil mengerjakan tugas saya jadi tidak fokus dengan apa yang sebenarnya disampaikan oleh teman-teman. Jadi ya saya anggap oh ini mereka cuma bercanda, jadi dibiarkanlah, enggak apa-apa nih. Ya udahlah, terserah mereka mau bilang apa. Ya udah, setelah itu ketika selesai ibadah, karena waktu itu kalau tidak salah sore menjelang maghrib, menjelang malam, jadi sesudahnya ibadah ketika saya buka grup itu sudah rame dan bisa dikatakan bahwa situasi di dalam grup itu sudah mulai tegang, sudah mulai terjadi mungkin perseteruan antara beberapa orang di mana salah satu teman itu sudah meneruskan pesan dari kakak tingkat yang mengatakan bahwa bercandaannya 2024 itu sudah berlebihan dan jatuhnya benar-benar tidak baik begitu untuk dibercandakan apa yang obrolan kita sebelumnya. Ini tentunya membuat saya sedikit kecewa sebelumnya, tentunya kepada diri saya sendiri. Kekecewaan ini ditambah ketika nama saya di list dalam salah satu orang yang juga ikut terlibat dalam permasalahan, namun saya dilabeli sebagai ibu suku, bukan sebagai pribadi saya sendiri, bukan atas nama saya sendiri, melainkan posisi atau peran saya pada saat itu, di mana yang saya tahu bahwa posisi saya seharusnya memberikan contoh yang positif kepada teman-teman saya sekalian. Namun ketika nama saya di list sebagai ibu suku dalam daftar orang-orang yang terlibat di situ, saya merasa agak kecewa dan malu tentunya karena orang-orang tahu bahwa ibu suku 2024 begini dan itu benar-benar disampaikan oleh salah satu teman saya di mana ada kakak tingkat yang tidak mengatakan nama saya namun mengatakan posisi saya, di mana kalau tidak salah teman saya menyampaikan bahwa ada kakak tingkat yang mengatakan bahwa ibu sukumu begini loh. Itu loh yang membuat saya kecewa dan malu sebenarnya. Bagaimana tanggapan mahasiswa lain terhadap permasalahan ini? Untuk teman-teman yang tidak terlibat dan sebenarnya tidak memiliki andil dalam permasalahan ini, tentunya ada yang sedikit tidak srek atau mungkin bahkan marah dengan permasalahan ini, di mana waktu itu karena terjadi pengumpulan mendadak, apalagi di situ kondisinya kita sedang weekend atau menikmati hari libur, orang-orang sedang istirahat dan tiba-tiba terjadi pengumpulan mendadak dan mengharuskan teman-teman sekalian untuk kembali, di mana sebenarnya pengumpulan pada hari itu juga untuk
mengubah aturan MOU. Ada yang diubah dari MOU, namun yang di-highlight adalah permasalahan mengenai testi ini. Jadi teman-teman di situ merasa terganggu karena mungkin memang pengumpulan mendadak tersebut terjadi karena permasalahan ini, hanya saja digabungkan dengan permasalahan mengenai perubahan MOU. Makanya teman-teman benar-benar ada yang tidak senang dan mungkin juga merasa merasa dirugikan atas kasus atau permasalahan yang menimpa angkatan 2024. Bahkan sebagai tambahan, bahkan ada teman yang menyarankan dan meminta saya lewat pesan WhatsApp untuk meminta maaf saya dan teman-teman yang terlibat atau punya andil dalam permasalahan ini untuk secara khusus meminta maaf kepada seluruh teman-teman angkatan 2024 yang tidak terlibat harusnya di dalam permasalahan ini, namun karena adanya masalah mengenai testi, mereka diwajibkan untuk mengikuti pengumpulan pada hari Minggu. Kan tadi sudah dikatakan kalau terjadi pengumpulan. Nah, pengumpulan itu biasanya dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau boleh tahu apa solusi atau apa yang dikatakan oleh BEM terkait permasalahan yang sedang panas pada saat itu? Sebelum pengumpulan secara luas, tentunya diberi arahan dulu untuk orang-orang yang dianggap punya pengaruh atau punya andil dalam permasalahan ini, di mana sebelumnya tentunya kita selesaikan secara bersama-sama hanya untuk khususnya orang-orang yang memang terlibat dalam permasalahan kali ini begitu. Untuk solusi atau apa yang dilakukan oleh BEM itu sendiri, sebelumnya diluruskan dulu ini permasalahannya apa, dijelaskan dulu apa yang sebenarnya terjadi atau dari mana akar-akarnya. Tentunya dikomunikasikan sebelumnya akar atau awal dari permasalahan ini, kemudian diberikan kesempatan untuk kita menyampaikan apa yang sebenarnya ingin kami sampaikan begitu. Lalu setelahnya diberikan arahan untuk tetap menjaga menjaga komunikasi antara kakak tingkat atau menjaga attitude kita ke depannya, dan tentunya diberi arahan untuk lebih baik ke depannya. Baik, apakah Anda merasa peran sebagai testi memberikan imbalan lebih dari sekedar pengalaman? Jika iya, mengapa? Jika tidak juga, mengapa? Bagi saya, karena sebelum terjadi permasalahan, saya sudah lebih dahulu menjadi calon testi dari salah satu kakak tingkat 2022, yaitu Kak Ina, di mana ketika itu yang saya ketahui ya, untuk menjadi seorang testi, reward yang kita dapatkan ya hanya berupa pengalaman, dan bahkan waktu itu saya tidak mengenal istilah reward begitu. Saya tidak tahu bahwa ada imbalan atau timbal balik yang akan saya dapatkan. Saya sebatas tahu bahwa berarti kalau saya ikut ini berarti saya dapat pengalaman untuk kedepannya, dan juga selain pengalaman tentunya saya mendapat manfaat, yaitu saya bisa tahu atau bisa diukur secara cuma-cuma kemampuan dan tingkat intelijensi saya begitu. Saya benar-benar tidak tahu menahu soal reward berupa uang sebelumnya. Baik, apa dampak yang Anda rasakan setelah permasalahan tersebut tersebar? Mungkin dampak atau apa yang terjadi setelah masalah tersebut terjadi mungkin sedikit renggang hubungan antara angkatan 2024, namun tidak begitu lama karena mungkin saya mengerti dengan kondisinya teman-teman sekalian yang benar-benar ada yang benar-benar kecewa, ada yang marah, dan kemudian selanjutnya yang saya rasa dampaknya itu mungkin terjadi kesenjangan atau sedikit rasa tidak srek atau kurang mengenakan untuk berinteraksi sama angkatan, di mana angkatan 2024 menjadi lebih tertutup atau sedikit tidak enak untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan kakak-kakak tingkat 2022 atas permasalahan ini. Baik, kan tadi sudah disebutkan kalau
Vida sendiri ini sempat merasa kecewa dan menyalahkan diri terus-menerus, dan juga dampak yang dirasakan dari permasalahan ini adanya kerenggangan dari angkatan 2024. Nah, boleh tidak diceritakan bagaimana Vida mengatasi permasalahan yang menimpa Anda pada saat itu? Jujur pada saat itu saya benar-benar tertekan karena saya tidak menyangka bahwa permasalahan seperti ini akan terjadi dan secepat itu. Karena waktu itu posisinya kita baru menjadi mahasiswa baru selama kurang lebih 3 minggu, belum ada 1 bulan waktu itu yang saya ingat. Makanya ini agak menjadi tekanan atau beban bagi saya sendiri karena saya rasa saya benar-benar punya andil atau merasa bersalah sekali atas permasalahan ini. Kemudian yang saya lakukan tentunya dalam seminggu pertama masih ada, tentunya bukan lagi masih ada, tetapi saya merasa bahwa sangat bersalah atau merasa sangat kecewa terhadap diri sendiri. Namun banyak dukungan yang saya dapatkan dari teman-teman maupun kakak tingkat sendiri, dan kemudian saya banyak bercerita dengan orang-orang terdekat saya seperti ibu saya atau ayah saya yang kemudian mencoba menenangkan saya, dan beberapa perkataan atau semangat yang saya dapatkan dari kakak tingkat benar-benar memberikan saya dorongan untuk terus berubah menjadi lebih baik dan bukan malah menyalahkan diri terus-menerus atau merasa terus tertekan atas permasalahan mengenai testi ini. Baik, kan tadi Vida sempat menyinggung bahwa Vida ini sempat bercerita kepada ayah dan ibu. Boleh tidak diceritakan bagaimana tanggapan ayah dan ibu Vida saat mengetahui bahwa Vida ini sebagai mahasiswa baru ini terseret dalam sebuah masalah yang cukup besar? Tentunya kalau sebelumnya mereka berdua, ayah dan ibu saya ini tidak terlalu paham mengenai sebenarnya apa sih kayak permasalahan mengenai Intelbak ini. Namun yang diketahui pasti bahwa memang apa yang saya lakukan itu waktu itu sebenarnya tidak benar begitu, dan sebenarnya saya juga harusnya tidak melakukan hal yang demikian. Makanya dari keduanya sebenarnya tidak terlalu begitu berfokus pada pemberian atau menyalahkan saya atas kejadian ini, namun tetap ada bahwa mengatakan bahwa sebenarnya saya tidak boleh begini, saya tidak boleh harus lebih hati-hati dalam berkata atau bercakap dengan orang lain, dan tentunya diberikan nasihat bahwa kedepannya harus lebih banyak belajar, harus lebih banyak waspada dengan apa yang dikatakan dan sebagainya. Apakah ada perbedaan yang Vida rasakan sebelum dan sesudah permasalahan ini terjadi, baik itu dari mungkin segi lingkungan, pertemanan, atau mungkin bahkan sampai mempengaruhi akademisnya? Apa ada perbedaan yang Vida rasakan? Baik, terima kasih. Tentunya saya rasa perbedaan paling besar yaitu mungkin karena saya bisa dikatakan waktu SMA itu tidak terlalu aktif organisasi atau tidak terlalu tertarik dengan hal-hal yang menyangkut mengarahkan atau menjadi punya peran sebagai ketua dalam sebuah organisasi. Itu saya tidak pernah mengikuti demikian. Makanya ketika memiliki peran atau posisi sebagai ibu suku 2024, tentunya saya merasa masih butuh banyak bimbingan atau butuh banyak sekali masukan dan saran dari orang. Nah, kemudian setelah kejadian atau permasalahan ini saya mendapat banyak evaluasi atau sesuatu yang bisa saya perbaiki dari cara saya, baik itu bertindak secara pribadi, baik itu dari diri saya untuk saya sendiri maupun dari saya kepada orang lain atau lingkungan saya. Kemudian untuk pertemanan tentunya teman-teman saya alhamdulillah selalu mendukung dan tetap memberikan saya semangat. Bahkan ketika permasalahan ini terjadi pun teman-teman saya tidak menyalahkan atau tidak memberikan saya atau tidak membicarakan atau memberikan kata-kata yang tidak enak untuk didengar. Namun tentunya secara keseluruhan teman-teman yang tidak dekat atau bisa dikatakan teman-teman dari angkatan 2024 yang lain, ada yang mungkin merasa kecewa atau mungkin merasa bahwa peran saya sebagai ibu suku itu tidak benar-benar maksimal atau tidak baik. Mungkin di situ perbedaannya menjadikan saya bahwa saya lebih sedikit tidak enak begitu ketika menjalankan peran saya sebagai ibu suku. Dan selanjutnya untuk dalam hal akademik sebenarnya
saya akui ketika seminggu pertama setelah kejadian atau permasalahan tersebut, saya mendapat banyak tekanan ketika berada di dalam kelas, terutama ketika mata kuliah itu berlangsung dan ada dosen atau teman-teman yang menyinggung mengenai permasalahan ini. Kemudian di mana 1 atau 2 hari pertama saya merasa lebih banyak diam ketika berada di kelas, karena sebelumnya mungkin saya berusaha atau selalu ingin aktif di dalam kelas, namun ketika ada permasalahan saya lebih memilih untuk diam, karena saya merasa apabila saya aktif atau saya menunjukkan diri saya di kelas, mungkin bisa saja permasalahan itu terus diungkit begitu. Baik, tadi Vida sempat menyinggung bahwa saat di dalam kelas, baik dosen maupun beberapa teman Vida ini menyinggung mengenai permasalahan reward ini. Boleh tidak diceritakan menyinggungnya di sini itu dalam konteks yang bagaimana? Mungkin bukan ke arah yang negatif, tapi memberitahukan atau memberikan bahan evaluasi berupa bahwa kita ini saling membutuhkan satu sama lain, bukan berarti karena kita sekarang dijadikan TESPI kita seenaknya meminta reward atau meminta timbal balik begitu. Jadi sebenarnya yang dimaksudkan menyinggung bukan menyinggung ke arah yang negatif atau memberikan tekanan, namun kebetulan karena waktu permasalahan tersebut terjadi dan saya sebenarnya tidak punya niat sama sekali untuk terlibat atau punya keterlibatan dalam masalah tersebut, tentunya saya merasa ada tekanan tersendiri begitu ketika ada orang yang menyinggung atau mention mengenai permasalahan ini. Jadi sebenarnya yang menyinggung itu dimaksudkan bukan untuk membuat merasa bagaimana, tetapi diingatkan atau diberikan evaluasi bahwa sebenarnya hal begini itu tidak benar begitu, dan ada baiknya kedepannya kita bagaimana, atau diberikan pengetahuan lebih luas mengenai Intelbak atau praktikum yang sedang dilaksanakan oleh kakak-kakak 2022 dan kenapa kita harus menjadi TESPI begitu. Baik, apakah permasalahan yang terjadi ini mempengaruhi hubungan antara mahasiswa baru yaitu angkatan 2024 dan mahasiswa tingkat lanjut atau bisa disebut sebagai angkatan 2022? Mungkin kalau dibilang mempengaruhi hubungan mungkin ada, terutama ketika awal-awal permasalahan ini terjadi atau bisa dikatakan minggu-minggu pertama setelah kejadian ini berlangsung, itu saya dapat rasakan sendiri bahwa terdapat maksudnya kesenjangan ketika interaksi antara angkatan 2024 itu sendiri. Bahkan terjadi kesenjangan antara angkatan 2024 sendiri, di mana ada teman-teman yang merasa bahwa karena teman-teman ada yang melakukan kesalahan, makanya yang kena hampir keseluruhan 2024. Mungkin di situ yang menjadi kenapa angkatan 2024 itu mungkin hubungannya pernah sedikit renggang. Kemudian untuk angkatan 2022 sendiri mungkin pernah terjadi ada pesan yang tidak mengenakan yang didapat dari beberapa teman-teman saya, yaitu pesan tersebut dari kakak tingkat 2022, dan ini juga sebenarnya menjadi titik ketika dimana komunikasi kita antara 2024 dan 2022 itu kurang baik, karena dimana saya sangat sadar bahwa kakak-kakak tingkat itu banyak yang kecewa ataupun merasa marah karena kita meminta karena ada orang-orang yang atau karena kita membercandai dengan soal atau mengenai tugas mereka gitu. Baik. Bagaimana mahasiswa lain atau bisa disebut juga sebagai mahasiswa yang tidak terlibat langsung atau mahasiswa tingkat lanjut selain angkatan 2022, mungkin dari angkatan 2023 atau angkatan 2021 dan seterusnya melihat fenomena ini? Mungkin yang saya tangkap mungkin selain dari 2022 tentunya hal ini sudah tersebar luas ke angkatan-angkatan yang lain, baik itu angkatan 2023, angkatan 2021 mungkin dan yang sebagainya, dan bahkan kalau tidak salah sampai di angkatan 2000, di mana angkatan 2000 itu kalau tidak salah ada salah satu dosen saya di mata kuliah sejarah aliran psikologi, yaitu Bu Ila, yang juga mention mengenai permasalahan tersebut di kelas. Lalu permasalahan tersebut juga mungkin
sampai pernah ada di tahap yang sangat serius karena dianggap benar-benar melecehkan, bisa dalam kutip melecehkan atau tidak sopan begitu, melanggar etika sebagai mahasiswa atau mahasiswi psikologi di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, di mana kemudian hal ini itu diredam atau diberi kontrol oleh Badan Eksekutif Mahasiswa sendiri. Oke, sebelum menerima untuk menjadi testi, apakah Anda sendiri ini memahami tujuan akademis dari keterlibatan Anda menjadi seorang testi? Jujur saja, karena saya sebagai mahasiswa baru di Fakultas Psikologi, saya tidak begitu paham sebenarnya apa itu praktikum atau intelbak ini. Namun ada beberapa cutting yang sudah atau sempat menyempatkan dirinya untuk berkunjung dari kelas ke kelas untuk menyampaikan apa sih itu intelbak atau apa itu tujuan intelbak, kenapa kita harus jadi testi di mata kuliah intelijensi dan bakat. Nah, yang saya tahu bahwa intelbak ini itu memberikan manfaat. Kalau yang sekarang yaitu kita dapat mengetahui tingkat kecerdasan dan intelijensi atau bakat kita. Nah, untuk yang kedepannya atau manfaat kedepannya tentunya kemungkinan kedepannya kita juga melakukan praktikum yang sama, di mana kita juga akan mencari testi atau kita akan menjadi tester kedepannya untuk mata kuliah intelijensi dan bakat, di mana dasar-dasar seperti itu dasar-dasar seperti ini yang kita dapatkan ketika menjadi testi itu sangat akan diperlukan ketika menjadi tester nantinya. Pemahaman saya mengenai apa yang akan didapatkan ketika menjadi testi ya hanya sebatas pengalaman dan hasil dari intelijensi dan bakat tersebut. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana kepuasan testi terhadap reward yang sudah diberikan sebelum permintaan berlebihan ini mulai muncul di mana-mana? Baik, sebenarnya kalau dari saya pribadi, saya tidak tahu menahu mengenai reward. Saya tidak tahu bahwa ada timbal balik atau apa yang akan saya dapatkan itu bisa lebih dari hasil intelbaknya sendiri dan juga pengalaman yang akan saya dapat. Saya tidak tahu jika ternyata kita bisa diberikan ini itu atau diberikan timbal balik berupa mungkin makan atau ongkos transportasi. Yang saya tahu hanya sebatas ilmu yang akan kita dapatkan. Kemudian mungkin tingkat kepuasan tentunya saya merasa sudah cukup puas atau bahkan lebih dari puas karena saya akan mendapatkan apa yang akan saya lakukan nantinya begitu. Jadi ini saya jadikan pembelajaran ke depannya karena tentunya saya tidak tahu ini nantinya bagaimana, walaupun sudah dijelaskan tentunya mungkin saya tidak langsung paham begitu kalau hanya belajar teorinya. Ada baiknya saya juga menjadi testi untuk tahu bagaimana secara langsung intelbak itu dilaksanakan. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu seberapa berat beban yang Anda rasakan sebagai seorang testi dan apakah ini juga salah satu faktor yang mendorong permintaan reward berlebih? Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya tidak tahu mengenai reward ini atau saya tidak meminta sedikit pun reward berupa uang dan sebagainya karena saya pure untuk membantu atau saya sadar bahwa untuk mendapatkan pengalaman itu sudah lebih dari cukup untuk menjadi timbal balik atau apa yang saya dapatkan dari pengalaman menjadi testi. Kemudian untuk berbicara mengenai beban menjadi testi, tentunya saya tidak merasakan punya beban atau tidak merasa ini menjadi sesuatu yang memberatkan saya karena kebetulan juga saya memilih hari di mana ketika sesi atau intelbak tersebut dilaksanakan itu ketika saya tidak punya mata kuliah di kampus. Nah, kebetulan rumah saya agak jauh dari kampus dan saya tidak bisa pulang untuk istirahat dan saya menetap di kampus, di mana saya tidak tahu harus melakukan apa ketika tidak punya kegiatan atau aktivitas di lingkungan kampus. Makanya saya ikut menjadi salah satu testi dengan tujuan mengisi waktu luang saya dan untuk mendapat pengalaman sebagai testi. Baik, menurut Anda sendiri, apakah menjadi testi dianggap sebagai beban atau justru dianggap sebagai kesempatan oleh mahasiswa?
tentunya saya tidak merasa bahwa ini adalah beban sama sekali, karena yang sudah saya sampaikan tadi, saya merasa senang karena saya punya ada kegiatan atau yang bisa saya lakukan ketika tidak punya mata kuliah di kampus. Kemudian saya juga membantu ini karena saya tahu bahwa ada manfaat yang bisa saya dapatkan, dan ini tentu menjadi peluang atau kesempatan yang bagus baik saya untuk belajar dan mendapatkan pengalaman yang baik untuk kedepannya. Bagaimana sih nanti itu Intelbak, karena tentunya mungkin kedepannya kita juga akan melaksanakan atau melakukan praktikum intelijensi dan bakat. Baik, menurut Anda apa alasan utama mahasiswa meminta reward terutama dalam bentuk uang? Mungkin permintaan uang sebagai reward ini itu bisa saja disebabkan oleh faktor bahwa mahasiswa itu karena minim pengetahuan mengenai apa yang sebenarnya lebih penting daripada reward itu tersendiri, di mana orang-orang yang tidak sadar bahwa pengalaman sebagai testi itu sudah cukup, itu bisa saja meminta lebih karena tidak tahu menahu sebenarnya apa itu Intelbak atau apa manfaat yang bisa kita dapatkan jika menjadi testi dalam mata kuliah atau praktikum Intelbak itu sendiri. Jadi mungkin dicari timbal balik atau reward berupa yang lain begitu, selain dari pengalaman atau ilmu yang sebenarnya sangat bermanfaat itu sendiri. Tuh. Jika diberi kesempatan, bagaimana menurut Anda cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau dari saya sendiri tentunya yang pertama, ketika terjadi pengumpulan secara besar-besaran atau bahkan pada saat itu mendadak dan sempat dihadiri oleh beberapa kakak tingkat angkatan 2022. Di situ saya sangat berharap bahwa permintaan maaf saya dapat disampaikan kepada keseluruhan angkatan 2022 dan juga kakak tingkat yang lain, baik itu 2023 dan 2021 dan seterusnya. Saya harap permintaan maaf saya benar-benar diwakilkan dan dapat disampaikan, karena atas kejadian ini saya sangat menyesal dan sangat merasa bersalah dan tidak ingin hal serupa terjadi ke depannya. Makanya yang pertama saya menyampaikan permohonan maaf saya, yang kemudian itu saya mencoba untuk memperbaiki hubungan baik antara angkatan saya sendiri, karena yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa sempat terjadi kesenjangan antara sesama teman angkatan, dan yang tentunya yaitu memperbaiki komunikasi atau tetap menjaga tali silaturahmi bersama kakak-kakak tingkat di angkatan 2022 dan yang lainnya, baik itu angkatan 2023 dan yang lainnya. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu menurut Anda sendiri bagaimana cara agar komunikasi antara mahasiswa baru dan mahasiswa tingkat lanjut bisa lebih baik terkait masalah ini? Jadi bagi saya untuk komunikasi tentunya yang pertama kita harus memperhatikan mengenai etika. Karena di mana sudah saya sebutkan tadi di awal bahwa etika juga menjadi permasalahan di angkatan 2024 karena sempat terjadi karena masalah mengenai tes ini juga dianggap tidak sesuai etika begitu. Jadi yang pertama tentunya kita harus memperhatikan etika atau attitude kita ketika berinteraksi dengan orang lain, baik itu yang lebih di atas kita ataupun yang lebih muda daripada kita. Yang kemudian seterusnya kita tetap menjaga komunikasi yang baik, yaitu dengan memberikan tetap menjaga hubungan, entah itu kita dalam konteks menjadi responden atau kita menjadi testi atau sekedar ikut perkumpulan bersama kating-kating untuk membahas mengenai perkuliahan dan sebagainya. Tentunya hal-hal tersebut saya yakini dapat mempererat persaudaraan atau tali silaturahmi antar angkatan. Baik, setelah masalah ini terjadi, apa Anda pribadi telah melakukan perkumpulan dengan kating-kating atau bagaimana? Kalau untuk keseluruhan kating-kating tidak semuanya. Namun saya beberapa kali atau sudah melakukan percakapan bersama Bapak Suku dari angkatan 2023 dan 2022 dan beberapa kakak-kakak dari Badan Eksekutif Mahasiswa sendiri yang kalau tidak salah kebanyakan dari angkatan 2021 yang benar-benar memberikan arahan yang baik bagi saya, di mana
setelah melakukan percakapan dengan kakak-kakak sekalian, saya merasa bahwa beban saya yang sebelumnya saya rasa bahwa sangat berat karena saya merasa tertekan dengan diri sendiri dengan permasalahan ini, itu menjadi berkurang karena komunikasi bersama kakak-kakak itu dapat menjadi solusi tersendiri bagi saya. Baik, apa harapan Anda ke depannya terkait penyelesaian permasalahan reward ini di lingkungan akademis? Tentunya yang pertama saya harap kejadian atau permasalahan mengenai tes ini tidak lagi terjadi. Saya harap tidak ada lagi yang berpikir bahwa untuk menjadi seorang responden atau testi itu perlu diberikan reward atau timbal balik, apalagi berupa uang ataupun barang-barang yang sebenarnya itu tidak perlu begitu. Yang kemudian saya harap tidak ada lagi permasalahan atau kasus mengenai etika atau attitude antara angkatan, baik itu dalam fakultas psikologi maupun di luar psikologi begitu. Selanjutnya saya harap bahwa hubungan antara angkatan 2024 dan angkatan-angkatan yang lainnya itu terus baik dan komunikasi antar sesama angkatan itu berjalan lancar. Baik, berdasarkan informasi yang telah Anda sampaikan, apakah masih ada yang ingin Anda tambahkan atau mungkin ada hal yang ingin Anda tanyakan kepada saya selaku interviewer pada kesempatan kali ini? Mungkin saya rasa cukup, Kak. Baik, mungkin sampai di sini saja wawancara kita pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas informasi serta waktu yang sudah diluangkan untuk menjadi interviewee dalam wawancara ini. Saya sangat menghargai kesempatan ini. Semoga Anda selalu diberi kesempatan dan kelancaran dalam segala urusan. Baik, seluruh pertanyaan yang ingin saya sampaikan sudah saya ajukan. Jika ada kekurangan dalam wawancara pada kesempatan kali ini, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak.